Selamat pagi Bapak Ibu. Sehat semua Bapak Ibu. Bersyukur, ya kita bersyukur. Meskipun ada beberapa saudara kita yang saat ini sedang dalam proses tindakan secara medis, kita tetap mengucap syukur karena kasih yang mudahnya Anda saya limpahkan di dalam kehidupan kita. Kita juga bersyukur bahwa kita hidup di negeri Indonesia yang sudah merdeka 81, betul ya? 81. Mengucap syukur atau masih kurang? Kita sebenarnya sudah merdeka atau masih kurang merdeka? Sebagai negara kita sudah merdeka, banyak orang yang merasa masih ada yang belum merdeka. Ada daerah-daerah yang tertinggal, mereka merasa belum merdeka. Saya kalau melihat sosial media itu ada daerah-daerah yang sudah sejak Indonesia merdeka jalannya baru diaspal. Yang lainnya sudah menikmati jalan tol, ada daerah-daerah yang jalannya belum diaspal. Ada banyak orang yang sudah belajar sampai perguruan tinggi, bahkan sampai ke luar negeri, ternyata masih ada daerah-daerah yang anak-anaknya sekolahnya, maaf, tempatnya sudah tidak layak, reot, atapnya bocor dan sebagainya. Sehingga ada beberapa di antara saudara-saudara sebangsa kita yang masih merasa belum menikmati kemerdekaan itu dengan penuh. Kalau kita sudah merdeka ya Bapak Ibu ya, merdeka sebagai orang beriman sudah merdeka, sudah terbebas dari kuasa dosa, sudah diselamatkan di dalam Kristus, tapi kadang-kadang masih jatuh di dalam dosa, belum sepenuhnya merdeka katanya. Ada yang merasa bahwa secara fisik kita belum merdeka? Apakah ada yang merasa secara mental belum merdeka? Mengalami tekanan. Secara fisik sudah semakin tidak bisa pergi kemana-mana, tapi tidak merdeka ya. Kalau masih bisa touring itu merdeka. Kalau bisa touring itu merdeka. Iya, tapi kalau sudah tidak bisa kemana-mana, kurang merdeka berarti. Nah, apa yang dilakukan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya ini menjadi tanda bahwa Yusuf telah melewati segala kesulitan dan kesulitan itu, dan dia sudah hidup di dalam kemerdekaannya. Karena apa? Karena kasih Allah tidak pernah gagal. Kasih Allah tidak pernah gagal. Sehingga di dalam bacaan ini Yusuf, ini kalau ceritanya kan sebenarnya sudah setelah minggu ya Bapak Ibu sudah tahu semua ya ceritanya Yusuf ini yang dicemplungkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, sebenarnya yang mau dibunuh, tapi saudaranya ada yang menghalangi, jangan dibunuh kan, dicemplungkan saja ke dalam sumur gitu. Kalau ada saudara yang mau pergi ke Mesir, lalu Yusuf ini dijual ke saudagar Mesir, sampailah dia di Mesir di rumahnya Potifar. Lalu dia digoda oleh istrinya Potifar, lalu dia difitnah, masukkan penjara gitu ya. Lalu Yusuf ini kemudian bisa menjelaskan mimpi dari pegawai istana, dan dia juga bisa menjelaskan mimpi dari Firaun. Sehingga Yusuf kemudian diangkat menjadi kepala kuasa atas seluruh tanah Mesir. Mungkin kalau sekarang itu apa itu ya? Kayak Perdana Menteri gitu ya, berkuasa atas seluruh Mesir, Firaun hanya sebagai raja secara simbolis. Ini kan luar biasa.
Nah, pada saat terjadi musim kemarau paceklik, lalu saudara-saudaranya itu datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Maka ketemulah dengan Yusuf. Lalu Yusuf kemudian ngeprank saudara-saudaranya. Ngepranknya, kamu ada apa di sini? Mau mengintai ya, mata-mata ya. Wah, ini bahaya nih kalau kamu mata-mata nih, bisa ditangkap ya. Oh enggak, kami mau membeli makanan karena kami mengalami paceklik, susah makan. Siapa saudaramu? Dijelaskan semua. Bapak saya masih ada, adik kami masih ada satu yang di rumah tidak ikut, namanya Benyamin dan gitu. Nggak percaya. Coba adikku bawa sini, nanti kamu saya lepaskan. Nggak jadi di penjara. Mereka pulang cerita, lalu bapaknya sedih. Ini anak satu-satunya yang masih kecil yang harus dirawat oleh bapaknya, disuruh dibawa ke Mesir. Setelah dibawa ke Mesir, bertemu, kemudian Yusuf ini baru ngomong kepada saudara, aku ini Yusuf yang kamu jual ke Mesir, dan sekarang ini aku dipakai oleh Allah di tanah Mesir menjadi tuan atas seluruh wilayah Mesir. Awalnya saudaranya takut dan berani, tapi akhirnya setelah Yusuf menceritakan semuanya, mereka berpelukan, bertangis-tangisan, lalu saudaranya berani ngomong. Nah, itu gambaran secara umum. Tetapi ada beberapa kata di dalam ayat ini yang kalau kita perhatikan ini sangat mulia. Di dalam ayat 5, boleh ditampilkan? Sambil. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, ke Mesir ini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Coba Bapak Ibu kita perhatikan dengan seksama ayat kelima ini. Sekarang ini janganlah kamu bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu yang menjual aku ke sini. Jadi saudara ini yang menjual Yusuf, saudaranya takut, saudaranya kalau nggak karuan, lalu Yusuf ngedem-ngedemi hatinya saudara-saudaranya. Jangan menyesali diri. Apakah kira-kira saudaranya menyesal berbuat seperti itu pada Yusuf? Sampai Yusuf harus mengingatkan pada mereka, jangan menyesal. Mungkin selama ini saudaranya sudah lupa, tapi begitu ketemu Yusuf kan, disejak tak jual dulu dewi ke Mesir, sekarang ketemu. Dan jangan menyesal. Sebab kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Loh, apakah Yusuf ke Mesir itu disuruh oleh Allah atau dijual oleh saudaranya? Faktanya kan dijual oleh saudaranya. Tetapi mengapa Yusuf mengatakan bahwa Allah menyuruh aku mendahului kamu? Bapak Ibu, ini kalimat yang sangat mulia yang diucapkan oleh Yusuf. Sama dengan ayat yang ke-8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Yusuf ini dijual oleh saudaranya, tapi dia mengatakan bukan kamu yang menyuruh aku ke Mesir, tetapi Allah yang menyuruh aku ke Mesir. Kira-kira Bapak Ibu itu bisa tidak kita ngomong seperti itu? Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh Mesir. Ini kata-kata yang diucapkan oleh seseorang yang sudah
tidak ada lagi benci kepada saudaranya. Mestinya Yusuf kalau secara kemanusiaan kan jengkel sama saudaranya. Gara-gara kamu, aku dijual sampai ke Mesir. Kamu yang mau membunuh aku, akhirnya menyemprotkan di dalam sumur. Sebenarnya kan nasibnya Yusuf ini kan di ujung tanduk antara hidup dan mati pada waktu itu. Karena saudara-saudaranya itu iri sama Yusuf. Yusuf ini kok yang paling disayang sama bapaknya. Saudara-saudara yang lainnya itu iri. Karena itu Yusuf dikerjain sama saudara-saudaranya. Mau dibunuh, mau dicemplungkan ke dalam sumur. Akhirnya dijual ke orang Mesir. Dan bapaknya, Pak Yakub, tahunya Yusuf itu sudah mati. Kan bajunya itu kan dibawa pulang. Bajunya Yusuf itu lalu dioles-olesi dengan darah binatang. Lalu bilang sama bapaknya, Yusuf mati Pak. Di apa ini? Ya dimaksa oleh binatang buas. Ini jubahnya ini kena darah dan sobek-sobek. Bapaknya sedih. Sekian tahun bapaknya pikirannya Yusuf sudah nggak ada. Makanya ketika Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya, saudaranya ya kita salah semua ya. Dan ternyata orang yang kita jual sekarang malah jadi orang yang kita tidak bisa. Nah, mengapa Yusuf punya pikiran yang seperti itu pada saudara-saudaranya? Bukan kamu yang menyuruh aku, tetapi Allah. Dia menempatkan aku di sini, di Mesir sebagai bapak dari Fir'aun. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf bisa berkata-kata seperti itu karena dia penuh dengan roh Allah. Kita mundur ke belakang ayatnya. Di dalam pasal 41 ayat 38. Nah, tampilkan Mas. Pasal 41 ayat 38. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Ini yang ngomong Fir'aun. Setelah Yusuf menjelaskan mimpi Fir'aun, kemudian Yusuf memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh kerajaan Mesir yang dipimpin oleh yang rajanya adalah Fir'aun. Yusuf memberikan solusi. Solusinya adalah selama 7 tahun masa panen, buatlah lumbung-lumbung gandum makanan di seluruh tanah Mesir itu, karena nanti 7 tahun lagi akan masa kekeringan. Jadi supaya di negeri ini tidak terjadi kelaparan, maka bangunlah lumbung di seluruh negeri ini, di segala tempat. Setiap kali panen langsung disimpan di dalam lumbung untuk persediaan 7 tahun masa kekeringan. Nah, karena Yusuf ini memberikan solusi, maka Fir'aun heran, kok ada orang yang penuh hikmat seperti ini? Ya, pasti ada orang yang penuh dengan roh Allah. Tidak mungkin ada orang yang bijaksana, sepintar ini kalau dia tidak penuh dengan roh Allah. Lalu kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu, tidaklah ada orang yang sedemikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Roh Kudus, roh Allah, itu roh yang memberitahukan segala sesuatu yang tidak dapat kita jangkau dengan akal pikiran kita. Makanya ada banyak orang yang diberikan kecerdasan lebih karena orang itu penuh dengan roh Allah. Jadi roh Allah bukan hanya memberikan kasih karunia rohani, tetapi juga menambah-nambahkan kepada seseorang itu kepandian dan kecerdasan.
Karena hal-hal yang negatif di dalam diri seseorang itu dijauhkan. Keinginan-keinginan kedagingan dijauhkan. Keinginan-keinginan duniawi yang jahat dijauhkan. Sehingga ia bisa berpikir bebas dan cerdas. Orang yang tidak dapat berpikir cerdas karena dia terganggu oleh pikiran jahat di dalam kehidupannya. Makanya di negeri di mana banyak orang cerdas tetapi jahat, negeri itu tidak akan bisa maju dan makmur. Kita seringkali kecewa dengan negeri ini, kenapa tidak pernah selesai, ada koruptor yang ditangkap gitu. Padahal itu orang-orang pintar, orang hebat. Ada yang jenderal, ada yang dokter, ada yang profesor yang ketangkap gara-gara korupsi. Orang apa pintarnya dia? Pendidikannya tinggi, bahkan dokter, bahkan profesor, kok yuk ketangkap gara-gara kedagingan, keduniawian, sehingga dia jatuh. Seluruh prestasinya jatuh, hancur karena kedagingan dan keduniawian dia. Apa yang dirintis selama bertahun-tahun hancur dalam sekejap karena dosa dan kedagingan dia. Oleh karena itu tidak ada orang yang hebat dan sukses dan berhasil karena kedagingan, karena dosa. Tidak ada. Dia hanya berhasil sesaat, ketok dia, gemerlapan sesaat, tetapi setelah itu dia hancur karena dosa dan kesalahannya. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, kata Firman, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Jadi Firman menyadari bahwa tahtanya itu milik Firaun, tetapi yang mengatur pemerintahan itu Yusuf. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, padahal kalau kita perhatikan, Yusuf itu anak yang keberapa di dalam keluarga? Ada yang masih ingat? Anak barunya Pak Yakub itu siapa? Ruben. Saudara bagus ingat masih. Ruben, terus siapa lagi? Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon. Ada yang perempuan namanya Dina. Itu dari keturunan dari Lea. Nah, setelah itu ada yang dilahirkan dari Rahel, namanya Yusuf dan Benyamin. Lalu ada yang dilahirkan dari sampai itu Bilha, budaknya Rahel, Dan Naftali. Ada yang dilahirkan dari Zilpa, budaknya Lea, Gad dan Asher. 12 tambah 1 yang perempuan Dina. Dia ada 12 dan ini menjadi 12 suku Israel. Yusuf ini bukan anak yang pertama, tetapi mengapa dia menjadi yang paling sukses di antara keluarga Yusuf? Kembali pada ayat tadi, karena dia penuh dengan roh. Ini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kemarin PA itu, PA yang mimpin Pak Tito namanya, itu dari Mazmur 71 itu tentang di masa tua aku masih diselamatkan, gitu ya Pak. Aku masih diselamatkan sampai memutih rambutku, Tuhan masih menolong aku. Nah, lalu kemudian dijelaskan lansia itu gitu ya, mulai umur berapa kemarin satu Pak ya, 60 sampai 70 gitu ya, itu lansia apa gitu ya, 70 sampai 80 lansia apa gitu ya, saya lupa, nanti tanya sama Pak Vito lagi. Pokoknya usia lansia itu ada 4 gitu ya, lansia awal, lansia berikutnya. Nah, apakah kita pernah merenung berpikir Bapak Ibu, apakah yang selalu yang berhasil itu yang apa ini,
yang sudah berumur. Ruben itu anak yang pertama. Apakah yang sudah berumur pasti kemudian secara biologis harus loyo duluan? Pemakainya betul. Ini kan kita berbicara tentang usia. Usia seseorang itu kadang-kadang dilihat secara kalender, tanggal lahirnya sekian, nanti kemudian dibagi tahun sekian. Itu usia kalender. Semuanya hitungannya sama, pakai hitungan kalender. Tetapi ada usia biologis. Ada yang orangnya sudah usia lanjut, tapi kok ya sehat? Pernah kita bertemu seperti itu, ya mungkin saya minum, tapi kok dia kesempatannya sehat? Pernah bertemu seperti itu? Kira-kira mengapa? Ada apa? Kok usia biologis saya tidak sejajar dengan usia kalender saya? Ada yang usianya sudah lanjut, tetapi kok masih sehat? Kira-kira kenapa? Ini nanti penjelasannya banyak. Saya tidak akan membahas ke sana. Tapi mari kita renungkan, kenapa ya kok ada yang seperti itu? Ada usia kalender, ada usia biologis, ada usia mental. Usia mental itu ada yang sudah berumur, tapi pikirannya seperti anak-anak. Kayak bocah ini gitu ya. Nah, Yusuf ini lebih muda daripada kakaknya, tapi pikirannya dewasa. Secara mental, dia tidak mau menyakiti saudara-saudaranya. Ini berarti usia mental Yusuf lebih dewasa dibandingkan kakak-kakaknya. Makanya kata-kata yang diucapkan, yang disampaikan oleh Yusuf kepada saudaranya seperti tadi, Bapak Ibu. Jangan bersusah hati. Padahal saya jual saudaranya, tapi saudaranya dikatakan jangan bersusah hati, jangan menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Loh, kok bisa ngomong seperti itu Yusuf itu? Padahal saya menjual ya kakak-kakaknya sendiri, saudaranya sendiri, dan sama saudaranya dia tidak bisa sama dolan jeroko gue. Dia tidak mengata-ngatai saudaranya dengan kata-kata seperti itu, tapi kata-kata yang sangat luar biasa ini. Secara mental pikirannya dewasa, secara mental emosinya dewasa, walaupun usianya lebih muda dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Berarti ada usia mental. Usia Yusuf secara mental sudah dewasa. Ada usia secara rohani. Yusuf ini secara rohani, kehidupan rohaninya lebih tinggi, lebih dewasa di atas saudara-saudaranya. Sehingga Yusuf pernah mengatakan kepada saudara-saudaranya bahwa dengan melalui mimpinya itu, kok saudara-saudaranya itu sujud menyembah dia. Bapaknya, ibunya sujud menyembah dia. Ada matahari, bulan, dan bintang sujud menyembah Yusuf. Mimpinya kan begitu. Loh, itu bapakmu, ibumu di rumah menyembahnya apa? Jangan dulu kan itu. Tapi sekarang faktanya kan terjadi seperti itu. Saudara-saudaranya sujud menyembah Yusuf. Bapaknya akhirnya juga sujud menyembah. Kenapa? Karena dia memiliki kualitas rohani di atas saudara-saudaranya yang lain. Usia rohaninya lebih tinggi, kualitas rohaninya lebih tinggi, kehidupan rohaninya lebih tinggi, sehingga dia penuh dengan roh. Dia dipakai oleh Allah dengan sangat luar biasa. Itu sebabnya tadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mengapa kok Yusuf bisa berkata-kata seperti itu? Karena dia secara mental dewasa, pikirannya dewasa, emosinya dewasa. Secara rohani dia lebih dewasa, lebih tinggi dibandingkan kehidupan rohani dari saudara-saudaranya.
saudaranya iri. Yusuf mengasihi. Saudara-saudaranya mencelakai Yusuf, tetapi Yusuf menolong saudara-saudaranya. Ketika saudaranya kelaparan, dibantu. Mereka pulang dikasih makanan yang banyak, gantungnya karungnya diisi, bahkan diisi uang. Sampai saudaranya kaget, itu dikira nyolong ini. Waktu dikembalikan lagi pada Yusuf. Padahal memang dikasih sama Yusuf. Saudaranya mencelakai Yusuf, Yusuf menolong saudaranya. Inilah kehidupan rohani dari Yusuf yang lebih tinggi daripada saudara-saudaranya, sehingga dia diberkati oleh Tuhan lebih daripada saudara-saudaranya. Dia dipakai oleh Tuhan lebih daripada saudara-saudaranya. Artinya Bapak Ibu, tidak pernah ada orang yang hebat, yang sukses ketika dia membenci saudaranya. Tidak ada. Tidak ada orang yang hebat, yang berhasil ketika dia masih menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya. Ketika dia mencelakai saudara-saudaranya. Tidak ada orang yang hebat, tidak ada orang yang sukses, tidak ada orang yang berhasil. Kalau di dalam pikirannya adalah mencelakai, menjatuhkan saudara-saudaranya, menghancurkan saudara-saudaranya. Menurut Alkitab, tidak ada. Justru orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang kehidupan mentalnya sehat, mentalnya dewasa, kehidupan rohaninya sehat, rohaninya dewasa. Meskipun saudara-saudaranya berpikiran jelek pada dia tidak pernah hatinya tertuju kepada perbuatan jelek dari saudara-saudaranya. Hatinya selalu tertuju kepada rencana Allah. Saudaranya berbuat jelek, tetapi Yusuf hatinya, imannya selalu melihat apa rencana Tuhan di dalam hidupku. Kok aku harus menjalani seperti ini? Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita sulit untuk memahami apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kalau memang sulit kita memahami rencana Tuhan, Tuhan punya rencana yang lain supaya kita paham. Yaitu dihancurkan dulu sampai hancur, sampai remuk, seperti yang dialami oleh Yusuf. Dicemplungkan ke dalam sumur, dijual ke Mesir sampai seluruh harga dirinya hancur remuk. Barulah Yusuf menyadari bahwa ini semua adalah rencana Allah di dalam kehidupan saya. Allah yang memutus, Allah yang menaruh saya di tanah Mesir. Meskipun itu adalah hasil perbuatan jahat dari saudara-saudaranya. Yusuf tidak terbelenggu oleh pikiran jahat orang lain. Yusuf merdeka karena dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Yesus tidak mau dibelenggu oleh nafsu kedagingan. Dia mau hidup merdeka oleh kuasa Allah. Yusuf tidak mau dibelenggu oleh nafsu duniawi, karena dia ingin merdeka berbuat karena pertolongan Allah. Dan itulah yang membuat Yusuf dipakai oleh Allah, berhasil sampai di negeri Mesir. Dia tidak pernah punya pikiran yang jahat terhadap orang lain, meskipun orang lain sering berbuat tidak baik kepada dirinya. Itu yang menghantar Yusuf menjadi orang yang hebat, orang yang diberkati, orang yang ditolong, dan kasih Allah tidak pernah gagal di dalam kehidupan Yusuf. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kedewasaan rohani, kematangan rohani, dan kualitas rohani menjadi tanda bahwa kasih Allah tidak pernah gagal di dalam kehidupan Yusuf. Dan bila itu juga belum menjadi bagian dari kehidupan kita, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Jangan menggunakan cara-cara yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf, karena itu akan berakhir dengan banyak masalah, kesulitan, dan penderitaan. Mari kita memakai cara yang dilakukan oleh Yusuf.
orang yang penuh dengan Roh Allah. Dia tidak melihat apa yang diperbuat oleh saudara-saudaranya. Dia tidak melihat perbuatan saudara-saudaranya yang tidak baik dan jahat, tetapi hatinya dan imannya tertuju kepada apa yang direncanakan oleh Allah di dalam hidup saya. Yusuf tidak mau hidupnya dibelenggu oleh dosa. Yusuf tidak mau hidupnya dikuasai oleh kedagingan. Yusuf tidak mau hidupnya dikuasai oleh keduniaannya, karena itu akan menjerumuskan dia pada banyak masalah dan penderitaan. Mari kita hidup di dalam kasih Allah, yaitu hidup dengan penuh Roh Allah. Itu yang akan memimpin hidup kita mengalami banyak kesuksesan dan keberhasilan di dalam hidup kita. Bila itu juga beri tekanan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita juga mau hidup penuh dengan Roh Allah. Kalau kita masih dikuasai dengan kedagingan, maka kita akan menuai buah dari kedagingan. Kita dikuasai dengan Roh Allah, maka kita akan menuai buah-buah kasih karunia kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Tapi Bapak Ibu dan saudara kita oleh Tuhan,